warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amelia Rahman Nuradlia dengan NIM 132240220 akan mempresentasikan UAS karya tulis ilmiah dengan judul Implementasi Lampu Otomatis Berbasis Sensor Gerak dengan Teknologi IoT untuk Meningkatkan Efisiensi Energi di TPQ Al-Zariyah Ciseke. Yang pertama, latar belakang masalah. Pemborosan energi listrik masih menjadi masalah umum, terutama di fasilitas publik dan pendidikan yang masih menggunakan sistem lampu manual. Di tempat seperti TPQ Al-Jariyah Ciseke, lampu itu sering dibiarkan menyala meski ruangan tidak digunakan, menyebabkan biaya operasional meningkat dan energi terbuang. Nah, kemajuan teknologi memungkinkan penerapan sistem otomatis berbasis sensor gerak dan IoT yang dapat menyala atau mematikan lampu secara otomatis sesuai keberadaan manusia. Nah, dikutip oleh penelitian Trianto dan teman-teman pada tahun 2023 menunjukkan bahwa penggunaan sistem otomatis dapat menghemat energi 63,73% energi listrik. Dengan itu, implementasi IoT memungkinkan pengendalian dan pemantauan jarak jauh serta evaluasi efisiensi energi secara tepat waktu. Nah, berdasarkan kondisi tersebut dilakukan perencanaan dan analisis sistem lampu otomatis berbasis IoT untuk meningkatkan efisiensi energi di lingkungan TPQ. Nah, dari latar belakang tersebut dapat diambil rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara merencana sistem lampu otomatis berbasis sensor gerak dengan memanfaatkan teknologi Internet of Things atau IoT. Yang kedua, bagaimana proses integrasi antara sensor gerak dengan teknologi IoT agar sistem dapat berfungsi secara optimal. Dan yang terakhir adalah seberapa besar efektivitas sistem lampu otomatis berbasis IoT dalam mengurangi pemborosan energi listrik. Nah, next ada tujuan pembahasan. Dari rumusan masalah tersebut, dapat diambil tujuan pembahasan yang pertama. Merancang sistem lampu otomatis berbasis sensor gerak dengan menggunakan teknologi Internet of Things atau IoT. Mengintegrasikan sensor gerak dengan perangkat IoT agar sistem dapat bekerja secara efektif dan real-time. Nah, yang ketiga, menganalisis efektivitas sistem dengan mengurangi pemborosan energi listrik melalui penerapan sistem lampu otomatis berbasis IoT di TPQ Al-Jariyah Ciseke. Nah, yang selanjutnya ada metode dan teknik pengumpulan data. Nah, penelitian ini tuh menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi literatur dari jurnal, artikel teknis, dan dokumentasi, sehingga fokus penelitian ini tuh pada desain sistem dan pemilihan komponen tanpa uji coba langsung. Nah, dari teknik pengumpulan data menggunakan studi literatur untuk menggali informasi terkait sensor PIR, Node MCU, USB 8266, modul relay, dan penerapan IoT dalam otomatis lampu, serta dampaknya terhadap efisiensi energi dan kegiatan belajar di TPQ. Nah, selanjutnya ada bab 2 nih. Nah, pada teori dasar. Yang pertama, kita ngambil Internet of Things. Apa tuh IoT itu? Jadi, IoT itu adalah teknologi yang memungkinkan perangkat saling terhubung dan berkomunikasi melalui internet tanpa campur tangan manusia. Pokoknya, IoT itu singkatannya harus ada internetnya lah yang mendukung tersebut. Nah, ini tuh dikutip oleh FNDY pada 2018 dan Adi dan Yoga 2025. Yang kedua ada sensor gerak, di mana sensor gerak seperti PIR atau Passing Inverts mendeteksi radiasi panas tubuh manusia. Biasanya tuh kayak kalau misalnya lampunya dipasang ya. Nah, kalau ada manusia di sini tuh dia bisa kayak ada sensornya tuh pakai PIR ini dikutip oleh Sri Ratna 2020 dan Muhammad Faiz dan Rangga Sanjaya 2023. Yang ketiga ada microcontroller dalam Arduino di mana pada mikro ini tuh harus terdapat supportnya tuh seperti WiFi dengan mendukung proyek berbasis IoT digunakan untuk mengendalikan relay atau loading di berbagai input dari sensor dan menghubungkan ke platform IoT tersebut dikutip oleh Setiawan dan Prasetyo 2020. Nah, selanjutnya ada sistem lampu otomatis. Pada sistem lampu ini tuh kita dapat menyala dan mematikan secara otomatis tergantung deteksi gerakannya juga sih. Terus mengurangi konsumsi energi dan komponen utama pada sistem lampu otomatis ini tuh ada pada sensor PIR, microcontroller, relay, dan lampu. Dikutip oleh Sutano dan FND 2015 dan 2020, 2018. Nah, yang terakhir sendiri ini ada efisiensi energi dan lingkungan. Di mana tuh Ya, ini tuh lebih ke implementasi efisiensi energinya. Pada TPQ, dia tuh dapat menurunkan konsumsi listrik, efisiensi karbon, dan biaya operasional. Dengan pendidikan juga menjadi tempat ideal nih untuk mengenali teknologi berkelanjutan. Jadi kita tuh dapat mengimplementasikan sesuatu tersebut pada TPQ. Nah, TPQ itu kan nggak hanya untuk tempat ngaji doang ya, kita juga tempat berpendidikan. Oh lah, ini tuh buat keberlanjutan teknologi ke depan gitu. Nah, itu tuh dikutip oleh AII dan Almars dan kawan-kawan pada 2024.
Maaf, kepencet. Nah, selanjutnya di bab 3 pada pembahasan. Nah, eh, sebenarnya ini pembahasan tuh lebih efektifnya tuh semua dibahas ya. Cuman saya mengambil 5 poin untuk dibahas. Yang pertama ada deskripsi lokasi implementasi. Jadi fokus implementasi uji coba ini tuh pada studi literatur di TPQ. Nah, TPQ-nya di mana? Di sekitar Jatinangor. Jadi di TPQ Aljaria Ciseke yang merupakan lembaga pendidikan keagamaan dengan pola aktivitas yang tidak menentu sehingga cocok dijadikan tempat uji coba sistem lampu otomatis. Nah, kenapa sih kita harus menggunakan efisiensi energi? Nah, alasannya tuh lampu kan sering menyala ya, meskipun ruangan tidak digunakan, sehingga menyebabkan pemborosan energi dan biaya operasional meningkat. Terus alasan selanjutnya, kalau efisiensi itu diperlukan nggak sih? Nah, jelas diperlukan. Cuman gimana sih cara mengimplementasikan tersebut? Nah, kita tuh pakai sensor PR. Nih, di mana sensor ini tuh dipilih karena efisiensi mendeteksi gerakan manusia berdasarkan radiasi inframerah tubuh. Jadi kalau yang tadi kayak di pembahasan teori dasar itu tuh dia PAR tuh bisa ngedeteksi nih kalau misal di ruangan lampu ini kan udah panas ya. Nah, terus kalau ada manusia di sini, di mana manusia kan mempunyai sinar inframerah sendiri. Nah, itu tuh lampu itu langsung nyala gitu kalau misalnya ada manusia gitu. Nah, selanjutnya ada komponen-komponen yang digunakan pada sistem implementasi ini. Yang pertama ada Node MCU atau USB 8266, ada di microcontroller dengan Wi-Fi. Di mana uh, Node ini tuh harus ada perhubungan antara USB dengan Wi-Fi. Selanjutnya ada sensor PAR. Terus ada modul relay, di mana modul relay itu untuk menghubungkan sensor PAR ini dengan tombol USB-nya. Jadi nanti dia bakal loading gitu sistemnya. Terus ada lampu LED. Nah, lampu LED itu untuk lebih ke apa namanya? Desain 3D-nya sih. Kalau desain langsungnya tuh kita pakai lampu langsung. Nah, selanjutnya ada platform IoT untuk monitoring jarak jauh. Kalau platform IoT itu kita bisa sambungin pakai laptop aja, pakai software gitu ya buat apa namanya ngedeteksi semua data-data yang ada. Nah, kalau mekanisme sistem kerjanya lebih ke yang tadi seperti tadi sensor. Jadi jadi lampu itu tuh mendeteksi sensor gerakan atau inframerah. Terus not MCU tuh mengaktifkan relay. Jadi dia loading dulu. Terus lampu menyala. Nah, kalau misal tidak ada gerakan atau tidak ada manusia, jadi lampu otomatis mati serta menimbulkan hemat energi gitu ya. Nah, alasan efisiensi energi diperlukan karena ya sistem terbukti menurunkan konsumsi energi listrik secara signifikan dan lebih efisien dibanding sistem manual. Namanya ini tuh dikutip oleh FND 2018. Jadi kita pakai jurnal gitu ya. Bisa menyimpulkan ini. Soalnya kita juga tidak praktikum langsung dan memakai studi literatur gitu. Nah, ini tuh salah satu gambar penerapan sistem implementasi sensor gerak. Nah, ini ada lampunya. Ini nanti ada mode relaynya, terus ada mode NCU atau ESP6899. Ini ada resistor 10 ohmnya, sama ini ada lampu LED-nya. Ini ada kabel USB-nya. Nah, kalau misal di desain Tinkerpart atau 3D-nya itu tuh kita pakai AC 220 volt di mana kita disalurkan ke lampu. Nah, sama aja sih ini juga ada DC 5 volt dengan sumber tegangan dan ada breadboard dan ada yang lainnya gitu. Selanjutnya ada, oh ya, yang terakhir ada penutup atau dari kesimpulan dan saran. Nah, sistem lampu otomatis berbasis sensor gerak dan teknologi IoT berhasil dirancang dan diimplementasikan pada lingkungan TBQ Alijaria Cisike. Nah, sistem bekerja efisien dan otomatis, hanya menyala lampu saat ada gerakan manusia dan mematikan saat tidak ada aktivitas. Nah, penggunaan Node MCU USB 8266, sensor platform IoT, memungkinkan kontrol jarak jauh secara tepat waktu, meningkatkan efisien dan kemudahan pengguna, sehingga menunjukkan bahwa sistem ini tuh mampu mengurangi pemborosan energi listrik serta mendukung penghematan biaya operasional dan green energy. Dan yang terakhir, implementasi sistem ini sangat relevan untuk ditetapkan dan diterapkan dan diimplementasikan di lingkungan pendidikan, khususnya yang memiliki pola penggunaan ruangan tidak tetap. Nah, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.